everyone, saya Zahwa Alhamdulillah Azalia dengan NIM 123502010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi English Elementary dari bab 1 hingga bab 5. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada greeting friend and stranger. Greeting adalah sebuah ungkapan salam dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyapa orang lain. Atau dengan kata lain, greeting adalah komponen penting dalam interaksi sosial yang membantu kita dalam membangun hubungan, menunjukkan sopan santun, dan berinteraksi secara efektif dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Greeting dibagi menjadi dua. Yang pertama ada greeting friends. Penggunaannya untuk 1. Membangun hubungan akrab, 2. Mengungkapkan keprihatinan, 3. Menginisiasi aktivitas sosial, dan yang terakhir yang keempat membentuk identitas grup. Lalu yang kedua ada greeting stranger. Penggunaannya itu untuk 1. Menunjukkan kesopanan, 2. Mengatasi ketegangan awal, 3. Membangun koneksi sosial, 4. Navigasi dalam situasi sosial, dan yang terakhir yang kelima sebagai respect terhadap keberagaman. Di sini ada beberapa contoh dari greetings. Ada greetings formal yang biasanya digunakan untuk greeting stranger, sedangkan greeting informal yaitu greetings untuk friends. Yang informal yaitu contohnya hey atau what's up, sedangkan untuk yang formal yaitu good morning or good evening atau hello. Hey. 안녕하세요. Hi. Do you speak English? I'm from America. My name is Johnny. Johnny? Yeah. How are you? What's up, guys? My name is Mark. I'm Johnny. Lalu di bab yang kedua ada question word. Apa itu question word? Question word merupakan kata-kata yang membentuk kalimat tanya. Kata yang pertama dalam question word yaitu what atau apa. Kata ini digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Contohnya, what is this? Or what is your name? What is your life, dude? Lalu kata yang kedua yaitu when atau kapan. Kata ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, when will you go? Lalu di sini ada kata yang ketiga yaitu where atau di mana. Setelah tadi what yang menanyakan sebuah hal atau benda dan when yang menanyakan sebuah waktu, di sini where atau di mana menanyakan sebuah tempat. Contohnya, where do you study? Where is everybody else from? I'm from Japan. I'm from Korea. Lalu ada yang keempat yaitu why atau kenapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, why don't we go now? Lalu di sini ada kata yang kelima yaitu who atau siapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, who is your father? Kata who ini juga memiliki dua macam kata lain yaitu whom dan whose. Akan tetapi, whose mengarah menunjukkan kepada subjek sedangkan whom kepada objek. Yang keenam yaitu which. Which di sini digunakan untuk menanyakan seseorang atau benda di antaranya. Kita sering mendengar kata atau kalimat which one. Nah, di sini saya juga mempunyai contoh yaitu which museum did you visit? Lalu di sini ada kata terakhir dari question word yaitu kata yang ketujuh yaitu how atau bagaimana. Kata ini digunakan untuk menanyakan bagaimana caranya. Contohnya, how did you meet your girlfriend? Di sini ada bab yang ketiga yaitu yes or no question. Yes or no question merupakan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang hanya memiliki jawaban di antara yes or no. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari yes or no question, di sini ada beberapa cara untuk membuat yes or no question atau how to make yes or no question. How to make yang pertama yaitu menggunakan to be. Yaitu ada formula yang pertama are or am or is plus subject plus complement. Contohnya, are you fine? Lalu ada jawaban singkatnya, yes, I am. Atau ada jawaban lengkapnya yaitu yes, I am fine. Lalu ada formula yang kedua yaitu was or were plus subject plus complement. Contohnya, was she angry?
jawaban singkatnya jika menggunakan no, no she was not. Atau jawaban lengkapnya, no she was not angry. Are you Johnny from Chicago? Yes, I am. Johnny from Chicago. Lalu di sini ada how to make yang kedua, yaitu menggunakan do or does or did plus subject plus complement. Contohnya, do you understand? Jawaban singkatnya yes I do, atau ada jawaban yang lebih lengkap yaitu yes I do understand. Ataupun ada kalimat contoh yang menggunakan kata does, yaitu does he come, lalu jawaban singkatnya yes he does. Lalu ada pun juga jawaban lengkapnya yes he does come. Lalu ada contoh yang menggunakan kata did, yaitu did she go, jawaban singkatnya yes she did, atau jawaban lengkapnya yes she did go. Lalu di sini ada how to make yang terakhir, yaitu how to make yang kedua, yaitu how to make yang menggunakan models. Models di sini diantaranya may, will, can, should, dan lainnya plus subject plus complement. Di sini contohnya, satu saya menggunakan kata will, yaitu will you eat this? Jawabannya yes I will. Lalu ada bab yang keempat, yaitu basic sentence, nouns, pronouns, and adjective. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu basic sentence. Apa itu basic sentence? Sentence atau kalimat merupakan sekelompok kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kalimat, pertanyaan, atau perintah. Basic sentence yang juga dikenal dengan simple sentence merupakan kalimat sederhana yang terdiri dari satu induk kata atau satu klausa. Lalu di sini ada basic sentence patterns. Yang pertama yaitu subject plus intransitive verb. Contohnya, dog barks, birds fly, and they are waiting inside. Di situ dogs and bird and they sebagai subjek, sedangkan bark, fly, and waiting inside itu adalah intransitive verb. Lalu di sini ada basic sentence patterns yang kedua, yaitu menggunakan subject plus linking verb plus complement. Di sini saya mempunyai contoh, she looks happy. She di sini sebagai subject, sedangkan looks sebagai linking verb dan happy sebagai complement. Adapun satu lagi contohnya yaitu the food tastes bad. The food sebagai subjek, taste sebagai linking verb, dan bad sebagai complement. Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu subject plus transitive verb plus direct object. Saya mempunyai contoh yaitu they are baking cookies. They sebagai subject, baking sebagai transitive verb, dan cookies sebagai direct object. Lalu ada pun lagi satu contohnya, the batter hit the ball. The batter sebagai subject, hit sebagai transitive verb, dan the ball sebagai direct object. Lalu di sini ada basic sentence patterns yang kedua, yaitu subject plus transitive verb plus indirect object plus direct object. Contohnya, she gave her the perfume. She di sini sebagai subject, lalu gave ini sebagai transitive verb, dan her sebagai indirect object, dan yang terakhir the perfume sebagai direct object. Lalu di sini ada basic sentence patterns yang terakhir, yaitu yang kelima, subject plus transitive verb plus direct object plus object complement. Contohnya, she called the boy attractive. She di sini sebagai subject, called sebagai transitive verb, the boy sebagai direct object, and attractive itu sebagai object complement. Lalu di sini ada nouns. Apa itu nouns? Nouns merupakan kata yang digunakan untuk menyebut orang atau benda atau tempat atau ide. Di sini nouns merujuk kepada benda fisik maupun abstrak. Berikut beberapa contoh nouns yang merujuk kepada benda fisik, yaitu car, plate, table, pen, dan lainnya. Sedangkan nouns yang merujuk kepada abstrak yaitu idea, time, age, opinion, dan lainnya. Adapun beberapa fungsi dari nouns, yaitu sebagai subjek, sebagai objek preposition, sebagai subject complement atau penjelas dari objek. Lalu ada object complement, yaitu penjelas dari objek, lalu modifier of noun plus sebagai penjelas dari noun. Lalu ada head of noun, yaitu inti. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari nouns. Yang pertama yaitu
concrete and abstract nouns. Concrete di sini yaitu nouns yang dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan abstract nouns yaitu nouns yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contoh dari concrete nouns yaitu book, play, table, dan lainnya, sedangkan concrete yaitu contohnya time, age, and life. Lalu ada jenis nouns yang kedua yaitu countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah nouns yang dapat dihitung, sedangkan uncountable nouns adalah nouns yang tidak dapat dihitung. Countable nouns dapat dilihat dari cirinya, yaitu yang pertama dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3 hingga seterusnya. Lalu ciri yang kedua dapat diikuti oleh artikel a dan n dalam bentuk tunggal. Lalu ciri yang terakhir dapat ditambah akhiran s dan es dalam bentuk jamak. Sedangkan uncountable nouns kebalikannya sebanding terbalik dengan countable nouns. Lalu ada jenis noun yang ketiga yaitu common and proper noun. Common noun yaitu noun yang mengacu pada hal yang umum, sehingga dalam penulisannya tidak mengharuskan untuk menggunakan huruf kapital kecuali dalam mengawali kalimat atau judul. Common noun contohnya yaitu pond, hall, atau park, dan lainnya. Sedangkan proper noun yaitu berkebalikan dengan common noun. Jadi proper noun ini adalah noun yang mengacu pada hal yang lebih spesifik. Biasanya terdapat pada nama benda, nama orang, nama bangunan, dan nama yang lainnya. Sehingga dalam penulisan proper noun ini diharuskan untuk menggunakan huruf kapital karena sebagai pangkat yang lainnya. Contohnya dari proper noun itu Indonesia, John, Sam, dan lainnya. Lalu ada jenis noun yang terakhir yaitu yang keempat yaitu collective noun. Collective noun ini adalah noun yang menunjukkan suatu gabungan antara orang, tempat, atau benda. Contohnya army, audience, dan class. Terus setelah nouns yang selanjutnya adalah pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns adalah kata yang digunakan untuk menjadi kata ganti benda atau frase kata benda. Pronouns ini digunakan agar dalam pengucapan atau penulisan kalimat kita tidak mengucapkan atau menuliskan kata benda yang sama secara berulang. Berikut akan saya jelaskan beberapa jenis dari pronouns. Pertama yaitu personal pronouns. Pronouns ini adalah kata ganti pada subjek atau objek yang merujuk pada penampilan atau orang. Contohnya yaitu I dengan me, you dengan you, he dengan him, she dengan her, they dengan them, it dengan it, dan we dengan us. Contohnya, I will study in the UK next year. Yang kedua yaitu reflexive pronouns, yaitu kata ganti yang merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau subjek pada subjeknya ini. Kata ganti bentuk ini pasti jika dia tunggal akan mendapatkan akhiran self, seperti contoh katanya myself atau bisa juga yourself. Contoh kata dalam bentuk kalimatnya you should introspect yourself. Lalu ada yang ketiga yaitu possessive pronouns, yaitu kata ganti yang merujuk kepada kepunyaan atau kepemilikan seseorang atau kelompok. Possessive pronouns ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dependent dan independent. Dependent adalah possessive pronouns yang diletakkan sebelum kata benda, sedangkan independent ditambahkan setelah kata benda. Contoh kata possessive pronouns independent yaitu mine, yours, his, her, its, our, their. Sedangkan contoh possessive pronouns dependent yaitu your, his, her, it, our, their. Contoh kalimatnya this car is mine. Yang keempat yaitu reciprocal pronouns. Pronouns ini digunakan ketika dua orang atau lebih sedang melakukan kegiatan secara bersamaan. Reciprocal pronouns ini mempunyai bentuk yaitu each other atau one another. Contoh kalimatnya, the student was asked to read one another question. Lalu, jenis pronouns yang terakhir yaitu yang kelima, indefinite pronouns. Indefinite pronouns adalah pronouns yang digunakan untuk mengganti orang atau sesuatu tanpa mengatakan siapa atau apa mereka sebenarnya. Indefinite pronouns menggunakan tambahan body atau one untuk orang, sedangkan thing untuk benda. Contoh katanya,
Untuk orang yaitu anybody, everybody, somebody, nobody. Sedangkan untuk benda yaitu something atau anything. Lalu ada materi terakhir dari bab yang keempat yaitu tentang adjective. Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat yang digunakan umumnya untuk memberikan kata sifat atau sifat-sifat pada kata benda. Terdapat 3 ciri dari kata adjective, yaitu yang pertama, dapat ditambahkan dengan kata keterangan penguat, misalnya sangat dan amat. Lalu yang kedua dapat ditambahkan dengan kata keterangan pembanding, yaitu misalnya lebih atau paling. Dan yang terakhir yang ketiga, cirinya yaitu dapat diulang, misalnya sebagus-bagusnya. Terdapat 5 fungsi dari adjective, di antaranya yaitu yang pertama adalah possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kata ganti kepunyaan, yaitu misalnya katanya my, your, their, his, her. Contoh katanya, my cat is so cute. Lalu ada fungsi adjektif yang kedua yaitu descriptive adjective. Apa itu descriptive adjective? Dilihat dari katanya deskripsi, yaitu menerangkan tentang sifat manusia, hewan, atau benda. Contohnya, that man is so funny. Lalu fungsi adjektif yang ketiga yaitu numeral adjective. Numeral adjective adalah kata sifat yang menunjukkan makna bilangan, hitung, atau jumlah sesuatu. Dilihat dari katanya numeral yaitu number. Contohnya, this is the second time I see her. Lalu fungsi adjektif yang keempat yaitu quantitative adjective. Quantitative adjective adalah kata sifat yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu dengan menggunakan kata-kata seperti any, little, much, dan lain-lain. Contoh katanya dalam kalimat yaitu she adds too much sugar to the cake. Lalu yang terakhir dari fungsi adjektif yaitu yang kelima, proper adjective. Proper adjective adalah kata sifat yang menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri kata benda tertentu. Dalam contoh kalimatnya yaitu Indonesians are famous for their friendly and polite behavior. Lalu ada bab yang kelima yaitu conjunction and preposition. Lalu di sini ada pembahasan yang pertama yaitu tentang conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction ialah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dalam satu kalimat. Atau dengan kata lain, conjunction di sini juga yaitu suatu kata atau sebuah ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, klausa, ataupun kalimat agar memiliki koherensi atau sambungan. Berikut ada 3 jenis-jenis dari conjunction. Yang pertama yaitu ada jenis conjunction yaitu coordinating conjunction. Coordinating conjunction yaitu kata sambung yang setara yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang memiliki struktur gramatikal yang serupa. Contoh kata sambung yang termasuk dari coordinating conjunction yaitu for, and, nor, but, or, yet, so, dan yang lainnya. Lalu ada jenis conjunction yang kedua yaitu subordinating conjunction. Subordinating conjunction yaitu kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat utama dengan anak kalimat. Anak kalimat di sini ialah kata yang diawali dengan subordinating conjunction yang tidak bisa berdiri sendiri atau bergantung pada induk kalimat. Contoh dari subordinating conjunction yaitu after, as, before, then, because, since, dan yang lainnya. Lalu ada jenis conjunction yang ketiga yaitu correlative conjunction. Apa itu correlative conjunction? Correlative conjunction yaitu kata sambung yang berpasangan tetapi terpisah. Adapun fungsi dari correlative conjunction yaitu untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang memiliki timbal balik atau saling melengkapi. Contoh dari correlative conjunction yaitu either bla bla or, atau whether bla bla or, atau neither bla bla or. Setelah tadi membahas tentang jenis-jenis dari conjunction, lalu selanjutnya ada fungsi dari conjunction. Apa itu fungsi dari conjunction? Berikut adalah 5 fungsi dari conjunction. Fungsi dari conjunction yang pertama yaitu menunjukkan penambahan, contoh katanya and. Lalu yang kedua, menunjukkan pertentangan, katanya but. Lalu yang ketiga, yaitu menunjukkan pilihan atau or. Lalu yang keempat, fungsi dari conjunction yaitu menunjukkan sebab akibat, katanya so atau because. Lalu yang terakhir, fungsi dari conjunction yaitu menunjukkan tujuan.
Contoh katanya in order that. Lalu di sini ada preposition. Apa itu preposition? Preposition yaitu kata yang menghubungkan antara noun atau kata benda dengan pronoun atau kata ganti dan kata lain dalam sebuah kalimat. Preposition ini juga ialah sebuah kata atau kumpulan kata yang diletakkan sebelum kata ganti, kata benda yang menunjukkan sebuah arah, lokasi, hubungan tempat atau mengenalkan objek. Lalu di sini preposition juga dengan kata lain yaitu kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan berupa waktu, posisi atau lokasi juga bagaimana cara sesuatu dilakukan. Berikut terdapat banyak jenis dari preposition. Di sini ada jenis preposition yang pertama yaitu preposition of place. Preposition of place yaitu preposition yang menunjukkan keterangan tempat. Contoh dari preposition of place yaitu in, on, at, beside, under, between, dan yang lainnya. Perbedaan dari preposition of place yaitu dari kata in, yaitu kata in ini digunakan jika cakupannya itu tempat yang sangat luas. In juga digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang tertutup. Contohnya, they live in Indonesia. The boys are sleeping in the car. Setelah kata in tadi, di sini ada kata on. Perbedaannya dari kata in dengan on yaitu kata on digunakan jika cakupan tempatnya lebih sedikit. Kata on juga digunakan untuk menunjukkan sebuah permukaan atau suatu benda yang menempel pada bagian atas benda lain. Contohnya, please hang the picture on the wall. Atau yang lainnya yaitu they live on Sudirman Street. Setelah kata in dan on, di sini ada kata at. Apa itu kata at? At merupakan kata yang digunakan jika tempat atau titik juga lokasinya lebih spesifik. Contohnya, they live at Braga Street number 10. Lalu ada pun lagi contohnya, you can put the umbrella at the corner. Lalu di sini ada jenis preposition yang kedua yaitu preposition of time. Preposition of time yaitu preposition yang menunjukkan keterangan waktu. Contoh katanya in, on, at, for, since, before, dan lain-lain. Kata in dalam preposition of time yaitu digunakan untuk menunjukkan kepada waktu yang tidak spesifik dalam hari, bulan, tahun, ataupun musim. Contohnya, my mom cook breakfast in the morning. Lalu setelah kata in dalam preposition of time, di sini ada kata on dalam preposition of time, yaitu kata on digunakan untuk menunjukkan waktu yang lebih spesifik dari penggunaan kata in. Biasanya digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya, we went to the zoo on Sunday. Lalu setelah kata in dan on dalam preposition of time, di sini ada kata at dalam preposition of time. Kata at ini digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jam atau keterangan, yaitu contohnya noon, night, midnight, dan yang lainnya. Lalu di sini ada jenis preposition yang ketiga, yaitu preposition of direction. Apa itu preposition of direction? Preposition of direction ini adalah preposition yang menunjukkan arah sesuatu, juga gerakan sesuatu. Adapun yang termasuk dari preposition of direction ini yaitu kata yang pertama yaitu to. Kata to ini menuju pada sebuah tempat. Lalu yang kedua ada from, artinya dari sebuah tempat. Lalu ada along, artinya sepanjang, towards artinya menuju, into artinya ke dalam, across artinya di seberang, up artinya di atas atau menaiki, lalu down artinya bawah atau menuruni. Di sini ada jenis preposition yang terakhir yaitu jenis preposition yang keempat yaitu preposition of instrument. Apa itu preposition of instrument? Preposition of instrument ini adalah preposition yang menyatakan hubungan antara pelaku dan alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Contoh katanya by, with, without, dan yang lainnya. Lalu setelah kita memahami dan mengetahui apa saja jenis-jenis dari preposition, di sini ada aturan preposition. Untuk dapat menggunakan preposition dengan baik dan benar, kita harus memahami aturan penggunaan preposition secara gramatikal. Di antaranya akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada aturan preposition yang pertama yaitu preposition itu harus memiliki objek. Preposition harus memiliki objek karena apabila preposition tidak memiliki objek, maka kemungkinan kata tersebut adalah adverb atau bukan dari preposition. Lalu di sini ada aturan dari preposition yang kedua atau aturan dari preposition yang terakhir yaitu preposition harus diikuti oleh kata benda. Kata yang terletak setelah preposition harus berupa noun atau kata benda.
Adapun kata yang terletak setelah preposition adalah verb atau kata kerja, maka verb tersebut harus ditambahkan akhiran ing yang sebenarnya itu merupakan verba dalam bentuk kata benda. Sekian resum atau simpulan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. It's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you, 날 걱정하니. It's you, 나를 깨니. 말 안 해도 돼, boy, what do you say? 너희들 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 난 날 찾나. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말야 He's only living in my system baby. Oh my god yes I'm not. I was really hoping that he will come through. Oh my god 단 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. No I cannot let him go. 너만 생각나 24 넌 행운 아야 정말로 I know 너를 기억하지는 의미 없어서 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know I'm going crazy right. 어디서든 몇 번이든 staring at the notes that I will hold on to. Falling in love throughout the night. 잠시라도 내 손 놓지 마 no 걱정 없잖아 Cause I got someone. 혼자라도 괜찮아 Cause I love someone. 너희들 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 넌 나타나. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말이야 He's the one who's living in my system baby. Oh my god yes I'm not. I was really hoping that he will come through. Oh my god 단 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. No I cannot let him go. 너만 생각나 24 넌 행운 아야 정말로 I know 너를 기억하지는 의미 없어서 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know Someone is living in my system baby. Flowing is flowing now. 너랑만 있으면 무서울 게 없어. 같은 날 watching 난 날 watching. My heart is growing it be growing. Letting go is right there for me 24 난 행운 아야 정말로 I know 너를 기억하지는 의미 없어서 전부 다 어떻게. Heart is glowing my heart is glowing so I can baby I'm going crazy right baby going crazy right baby. 낭비하지만 이 시간은 은행 서툴러서 정리해 가는 위로해. 받아주면 안돼 No you better trust me. 답답해서 그래. 잡아내도 빠지만 없을 때겐 여기저기 눈빛을 불빛내. 아주 눈부시게 Honestly 우리 사이에 He's been totally lying yeah. 내 파티에 너만 못 그날 여진이가 엄청 혼났던 그날 지원이가 일진이랑 헤어진 그날 걔는 언제나 너가 없이 그날 나만 멋있는 옷을 입고 그날 Heard him say we can go wherever you like. Baby say the words and man down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll follow you. What's your ETA? 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 I'll be
좋았던 그날 혜진이가 엄청 혼났던 그날 지원이가 혜진이랑 헤어진 그날 그는 언제나 나가 없이 그날 너무 멋있는 옷을 입고 그날 Heard him say we can go